Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani dan video ini adalah video baru yang ngebahas tentang aplikasi baru. Jadi aplikasi ini namanya adalah OpenSpace 3D. Jadi OpenSpace 3D ini adalah aplikasi untuk membuat aplikasi multimedia. Misalnya kayak game, baik itu 2 dimensi, 3 dimensi, atau kamu mau membuat AR, VR gitu. Terus bisa dengan speech recognition, terus bisa text to speech juga, bisa GPS tracking dan sebagainya gitu. Ini juga bisa nge-support berbagai device untuk ngedeteksi motion kayak misalnya Mayo, Leapmotion, Oculus dan sebagainya ya. Nah, tapi di sini keuntungannya adalah satu, dia adalah free, open source ya. Dan yang kedua itu buat yang tidak terbiasa dengan bahasa pemrograman tapi pengen bikin aplikasi multimedia yang bagus, ini sangat menjawab permasalahan itu. Ini bisa jadi solusi atas permasalahan viewers di sini gitu ya. Jadi di sini no coding sama sekali ya. Oke, yang pertama ini adalah tampilan pertama dari OpenSpace 3D. Nah, gimana caranya bisa dapetin OpenSpace 3D ini? Itu bisa didapetin di OpenSpace 3D ya .com ya. Di sini ada beberapa, jadi bisa dicek aja ya, mau pilih yang mana, mau yang portable silahkan, atau installer silahkan. Di sini saya menggunakan yang portable ya. Oke, nah ini adalah manual booknya. Cuma memang kalau manual book ini harus beli sekitar harganya $20 lah ya. Oke, kita mulai aja untuk tutorialnya gimana sih cara bikin. Yang di video kali ini saya mau bahas tentang gimana caranya bikin main menu ya, menu utama. Oke, kita mulai ya. Jadi pas pertama itu tampilannya adalah seperti ini ya. Jadi dia ada tampilan seperti ini. Di sana nanti kalian bisa lihat di samping sini itu ada bagian scene ya. Itu pas ketika kita nge-create new project itu pasti bakal ada kayak ada default dari kamera lightnya, itu kita tidak perlu menghapus ya. Nah, di sini ketika di grup itu adalah satu scene. Jadi ini adalah projectnya kita, sebuah formnya kita. Nah, kalau kita double klik, nah di sini itu adalah, jadi kalau misalnya bukan di grup ya, jadi ketika di double klik di bagian scene, nanti ini akan muncul ya. Kalau kita klik kanan itu akan muncul beberapa instance. Jadi kalau instance itu dia kayak semacam game object lah ya, objek yang digunakan nantinya di sini gitu. Dan nanti kita cuma ngesetnya ngelink aja gitu ya. Oke, jadi yang pertama tuh jadi di sini itu ada dua jenis play ya. Saya menjelaskan tentang play. Ada dua jenis play. Yang pertama adalah play ini ya. Jadi kalau play ini tuh adalah play untuk ngeplay di si engine-nya gitu ya. Nah, ini nanti fungsinya untuk melihat interface-nya seperti apa ya. Jadi ini nggak apa-apa sebenarnya kalau kita nggak stop dia, kita play terus juga nggak masalah. Nah, kalau ini adalah kita nge-launch ya, tetapi dia bukan di game engine, di engine-nya gitu. Jadi dia bikin Windows baru gitu ya. Nah, tapi ini itu biasanya untuk melihat result ya, jadi hasil akhirnya seperti apa gitu, karena nanti ini yang disesuaikan dengan yang kita setting gitu. Kalau ini kan tampilan sementaranya saja ya. Oke, kalau misalnya kita running ini, itu mungkin pas pertama bakal error, tapi ini sebenarnya bukan error ya, karena kita cuma perlu nge-save aja. Jadi nanti kita save. Nah, nge-save-nya itu di mana? Jadi kalau misalnya saya nih pakainya yang portable version, itu ada di partition log app. Nah, di sini itu bikin folder baru untuk project. Nah, ada memang beberapa yang OpenSpace itu bisa nge-reload dari di luar ini gitu ya. Jadi misalnya kamu bisa bikin projectnya misalnya di folder apa gitu kan,
tapi di luar dari si folder aplikasinya gitu. Sedangkan kalau yang punya saya nih kebetulan memang hanya bisa mengakses di dalam si folder aplikasinya gitu. Jadi di sini saya bikin ya, ini namanya adalah folder YT. Di folder YT ini saya menyiapkan 3. Yang pertama adalah background menu, yang kedua adalah untuk button, dan yang ketiga adalah untuk marker. Ya, nanti kan saya jelasin kenapa di button ini ada 3. Ya, oke. Ini sudah saya siapkan. Jadi saya simpan di YT. Saya kasih namanya misalnya adalah tes. Saya save as. Oke. Ini sudah ada. Oke, kita double klik di bagian scene. Yang pertama adalah kita mau bikin background. Nah, di background ini kita tinggal klik kanan ya. Nanti di klik kanan itu ada media. Nah, di media itu ada picture. Nah, kemudian di sini nanti bakal muncul seperti ini. Nah, di sini saya perlu ngeklik di bagian bitmap path. Nah, ini kalau misalnya mau diganti namanya silakan, karena mungkin kalau misalnya projectnya udah besar itu akan butuh banyak instance, sehingga nanti biar nggak pusing nyarinya bisa dicari bisa diganti namanya misalnya BG menu. Instance color ini sebenarnya dia yang pewarna sebagai bahwa dia tuh instance apa gitu, tapi ini bisa diganti, tapi kita skip aja ya karena sebenarnya nggak masalah sih kalau nggak diganti pun. Oke, terus bitmap path ini kita klik di bagian background menunya, nanti kita open. Nah, setelah di open nanti jangan lupa ini show on start. Jadi kalau dia show on start artinya dia sudah berada di ketika kita ngeklik run dia akan muncul gitu. Nanti apply dan oke. Jadi kalau kita running, nah ini sudah seperti ini. Jadi ini adalah tampilan dari menunya kita ya. Nah, makanya saya bilang kalau misalnya mau lihat hasil akhirnya seperti apa bisa diklik di sini, karena di sini cuma tampilan sementara aja gitu. Nah, sekarang kita mau bikin button. Gimana caranya mau bikin button? Jadi kalau mau bikin button saya klik kanan di sini. Kemudian di bagian interface itu ada button ya. Nah, kenapa tadi makanya button di sini tuh saya kasih 3 warna. Jadi di open space ini, dia tuh di bagian button stats dia itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah active hover down, terus ada active hover down sama disable. Aktif itu adalah ketika ya si buttonnya itu muncul gitu kan, nanti bakal seperti apa buttonnya gitu. Terus aktif sama hover itu jadi kalau misalnya dia aktif buttonnya kondisinya, terus nanti si mouse-nya punya kita itu menyentuh ya, tapi tidak mengklik ya, hanya menyentuh di atasnya, nanti dia akan warnanya seperti apa gitu. Terus yang ketiga adalah kalau misalnya dia aktif terus hover sama down. Nah, down itu adalah ketika kita klik nanti dia warnanya akan seperti apa. Terus ada aktif, hover, down sama disable. Jadi kalau disable tuh berarti ketika dia lagi nggak aktif gitu kan ya, di disable kan. Nah, makanya di sini saya pilih yang 3. Jadi nanti itu kalau misalnya mau satu warnanya gimana, boleh aja sih satu, berarti kan nanti pilihnya yang aktif gitu. Jadi nanti dia sistemnya gini, kalau misalnya kita cuma punya warna itu 2 misalnya kan, 2 warna, atau kalau enggak kita punya warna 3 tapi saya pilih yang aktif sama hover. Nah, jadi nanti dia bakal ngebagi 2 si gambar itu, karena kita kan cuma milih sama aktif sama hover, jadi nanti 1,5 gitu. Nah, kalau misalnya kita punyanya gambarnya 3 ya nanti kita pilih yang ini, karena dia kan 3 dibagi 3, makanya dia bahkan bentuknya warnanya akan 1 gitu, satu-satu gitu. Makanya setiap warna untuk button itu panjang lebarnya harus sama semua. Itu jadi saya pilih active, hover sama down. Ya. Nanti bitmap path-nya saya ambil di bagian si button. Nah, ini adalah dari width-nya ya. Oke, saya kasih dulu nama, misalnya ini adalah button AR-nya. Oke, saya kasih nama misalnya width-nya itu 200, kemudian height-nya adalah 50 gitu ya. Oke,
Nah, saya apply, kemudian oke. Nah, ini sudah ada. Jadi kalau misalnya ini aktif, kemudian pas ketika dia kondisinya hover dan ketika saya klik. Nah, jadi ada 3 warna gitu ya untuk satu button. Nah, di sini saya mau si buttonnya dikasih nama. Jadi di bagian misalnya font colornya saya ganti ya. Oke, font colornya saya ganti, saya oke kan. Kemudian font size-nya misal adalah 100, saya boldkan. Terus ini adalah misalnya AR atau kamera deh, kamera ya, saya apply dan oke. Nah, ini sudah ada gitu. Nah, terus gimana caranya supaya si button ini bisa pindah ke sini ya. Nah, itu adalah caranya di sini di bagian pos X dan pos Y. Kalau X ke samping, kalau Y ke atas ke bawah ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini dia bagian apa namanya? Offset di sini ada left align, jadi dia marginnya margin kiri gitu. Nah, kalau misalnya kita pilih yang center ya, maka dia akan pindah ke sini ya. Gitu. Nah, kemudian misalnya di sini saya ganti lagi dia menjadi center biar dia ke bawah. Nah, gini. Nah, kalau misalnya dia tuh kayaknya kurang ke samping sedikit deh gitu kan. Nah, ini bisa kita tambahkan di bagian pos X-nya. Misalnya adalah 55. Jadi kita apply dan nah oke. Dia sudah seperti ini. Gitu. Mudah bukan? Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.